Shalom, kembali lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab dari kitab Kolose, pasal yang pertama ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Alasan utama Paulus bersuka cita di sini karena dia boleh menderita. Dan penderitaan yang dialami adalah penderitaan karena dia memberitakan Kristus. Dan seharusnya ketika kita hidup di dunia modern hari ini, penderitaan yang kita alami harusnya penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran, hidup mengerjakan hal benar, dan terutama dengan motivasi hati untuk memberitakan Kristus, seperti yang Paulus sampaikan di sini. Dan kita dapat melihat ada frasa yang mengatakan bahwa Paulus menggenapkan penderitaan yang belum Kristus alami, yaitu untuk jemaat. Maksudnya di sini, Kristus telah menderita disalibkan untuk menebus dosa-dosa umatnya. Tapi Kristus belum memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan Pauluslah yang ditugaskan oleh Kristus untuk menjadi seorang pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain itu. Jadi maksud dari frasa ini bahwa Paulus sedang menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk jemaatnya. Tapi tetaplah kuasa Kristus yang menjadi otoritas utama dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan ini. Paulus bersukacita karena dia telah menjadi pelayan Kristus. Dan baiklah kita hidup sebagai orang yang bersukacita karena kita boleh menjadi pelayan Kristus. Karena kita boleh menderita untuk Kristus di dalam dunia yang jahat ini. Di dalam dunia yang hari lepas hari ini membawa kita untuk mencintai diri sendiri, mencintai berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia, mencintai cita-cita kita yang seringkali sesat dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya Paulus mengatakan di sini bahwa rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan rahasia itu adalah Kristus itu sendiri. Bahwa manusia telah terus berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa manusia terus berjuang untuk mencari pemenuhan bagi dirinya sendiri. Bahwa manusia terus berjuang untuk kehidupan yang tidak kosong, untuk jiwa yang dipenuhkan. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan semuanya itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Dan inilah yang Paulus beritakan kepada jemaat di Kolose waktu itu. Dan inilah yang Paulus ingin katakan kepada kita hari ini. Kristuslah sumber dari segala kehidupan. Dia telah menderita disalibkan agar kita yang seharusnya menderita dalam kematian kekal diselamatkan. Dan penderitaan kita yang sekarang kita alami benar-benar sementara. Dan ketika penderitaan itu adalah penderitaan karena Injil, karena kita terus berusaha hidup dalam kebenaran, oleh karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, maka semuanya tidak sia-sia. Jadi marilah kita belajar untuk terus bersuka cita karena kebenaran yang terus kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dengan hati yang terus memuji dan memuliakan Kristus dan terpusat kepada Dia saja. Amin. Roh Kudus memampukan kita semua.